Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Prosi dengan NIM E1Y1240071. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data. Dan sebelumnya mohon maaf, saya lupa. Saya sendiri berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data, yang dimana tugasnya itu adalah bagaimana cara buat untuk membuat database dari kalau jadi di sini saya karena saya menggunakan laptop MacBook jadi saya tidak bisa menggunakan Laragon. Jadi saya menggunakan Exam. Sebelum kita masuk dulu ke examnya, langsung saja ya. Kita masuk ke exam. Nah, terus kalau untuk di MacBook itu sendiri, exam itu tidak bisa langsung diakses lewat eh, terminalnya sendiri. Jadi caranya buat mengakalinya, saya buka foldernya, buka file examnya, terus buka di terminal dari MacBooknya itu sendiri. Nah, ini dia. Dan seperti biasa, jika sudah masuk begini, maka kita akan mengetik bin slash mysql root dan p. Nah, ini sudah masuk. Dan masuklah kita ke database dari exam itu sendiri. Lalu kita minta show database. Nah, ini sudah ada berapa. Oh, sebelumnya saya drop dulu tabelnya. Saya bisa buat dari awal. Nah, oke. Terus kita minta lagi. Oke. Lalu kita buat dari awal. Nah, tambahkan. Kita minta lagi. Oke. Lalu kita gunakan. Sorry. Oke. Sudah digunakan. Lalu kita buat tabel. Tabel dosen. Namanya tabel dosen. Lalu kita masukkan ID dosen. Untuk tipenya datanya itu integer. Terus kita tambahkan primary key. Lalu nama dosen. Bertanya varchar. Settingan angkanya itu ada 100. Lalu ada jurusan. Bertanya varchar juga. Tanya 100. Lalu ada email. Bertanya varchar juga. Dan angkanya itu adalah 100. Lalu saya buka kurung. Bahas dari ibu. Itu tutup kurung maksudnya. Bahasan dari buka kurung itu sendiri. Dan kita jalankan. Lalu kita minta tunjukkan tabelnya. Oke, sudah tertambah ya. Lalu lanjut kita bikin satu tabel lagi. Untuk yang pertama itu tabel pertama ada ID mata kuliah. Bertanya integer. Di sini confirm lagi.
dalam mata kuliah. Bertanya 100 dan sini saya tambahkan SKS. Bertanya integer. Lalu kita tambahkan. Nah, lalu kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Ya, di sini saya lupa, saya lupa memasukkan nama tabelnya. Jadi sini jangan lupa tambahkan tabelnya, teman-teman. Dosen values. Nah, sudah tertambah. Lalu kita select bintang from dosen. Nah, sini sudah mulai kelihatan. Lalu kita insert into mata kuliah values, lalu masukkan ID dari mata kuliah tersebut. Lalu masukkan nama mata kuliahnya seperti tabel dosennya ya di sini. Mata kuliahnya itu basis data, lalu SKS-nya. SKS-nya itu ada 3. Hmm. Oke, lalu kita jalankan. Setelah itu kita select from, biasalah, select dari mata kuliah, mata kuliah, lalu tambahkan ini, kita jalankan. Nah, sudah kelihatan. Lalu setelah itu kita buat alter table mata kuliah, add ID underscore dosen, lalu tipe data integer. Nah, sudah ditambahkan. Lalu kita minta deskripsikan dari tabel mata kuliah. Setelah itu, kita lanjut select from dosen lagi. Kita execute. Oh, sorry. Hmm. Oh ya, saya lupa, teman-teman. Maaf. Lupa tambahkan bintang. Bintang from dosen. Nah, lalu kita select bintang from mata kuliah. Lalu kita minta buat update ya, set ID underscore dosen sama dengan ID dosennya itu 1234, lalu yang dimana ID mata kuliah adalah 2345. Nah, ini sudah berubah ya. Bisa dilihat. Yang awalnya di sini 0, di sini sudah bisa terubah. Sudah ada 1, 1, dan 0. Oke, lalu kita minta select from mata kuliah. Lalu oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah
kita akan mengulang hasil dari database saya sendiri. Jadi yang pertama itu kan eh, database dari dosen UH ini sudah ada. Nah, jadi pertama saya drop dulu alias saya hapus, lalu saya buat ulang. Seperti bisa dilihat ini sudah dihapus. Lalu saya buat ulang namanya dosen UH, lalu muncul kembali. Setelah itu saya gunakan database dosen UH itu agar bisa digunakan. Nah, lalu saya buatkan tabel dosen seperti ini isinya dan jadilah tabel dosen yang pertama. Lalu yang kedua, saya tambahkan lagi tabel mata kuliah. Nah, setelah ditambahkan, saya minta deskripsikan eh, tabel dari dosen agar memudahkan kita untuk mengisi data dari tabel itu sendiri. Nah, lalu saya buatkan ini datanya. Setelah itu, saya masukkan dan jadilah seperti ini. Nah, setelah itu saya tambahkan lagi eh, mata kuliah. Ini ID-nya saya buatkan dan jadilah lagi eh, tabel mata kuliah, kolom mata kuliah yang sudah terisi. Setelah itu saya buatkan alter table mata kuliah dan ID dosen agar ada bisa tersambung begitu. Lalu lanjut, sini saya select from dosen agar bisa terpilih. Lalu saya select juga from mahasiswa, mata kuliah sorry maksudnya. Seperti ini. Lalu di sini saya langsung gabungkan update mata kuliah, set ID dosen sama dengan ID 1234. ID 1234 itu sendiri adalah ID dosen. Lalu where di mana ID mata kuliah itu 2345. Nah, saat digabungkan seperti ini bisa kita lihat. Maka ID mata kuliah 2345 dan nama mata kuliah basis data SKS-nya 3 dan ID dosen yang mengajar dari eh, mata kuliah tersebut adalah 1234 dan di mana 1234 itu adalah ID dari nama nama dosen Pak Sutardi. Jadi dosen yang mengajar basis data di jurusan informatika dengan SKS 3 adalah dosen dengan ID 1234 yang di mana itu adalah Pak Sutardi. Oke, saya rasa untuk penjelasan mengenai pembuatan database dari saya cukupkan. Lalu lanjut untuk Witri School saya, nilai Witri School. Pertama di sini SQL, itu SQL sendiri saya dapat 100. Lalu untuk MySQL saya dapat 100 juga. Nah, oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila eh, kata-kata saya kurang bisa dicerna oleh teman-teman sekalian. Jadi saya mohon maaf dan sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.